Kita ke informasi lain, saudara, turunnya tarif listrik untuk sejumlah golongan pelanggan non-subsidi mulai berlaku bulan ini. Diskon tarif listrik ini hanya berlangsung selama 3 bulan. Tarif turun sebesar Rp22,5 per kWh menjadi Rp1.444,7 per kWh. Penyesuaian tarif berlaku untuk pelanggan tegangan rendah. Kementerian SDM menyebut penyesuaian tarif listrik didorong atas perubahan 4 parameter, yakni kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, dan harga patokan batu bara. Ya, lantas bagaimana implementasi turunnya tarif listrik ini? Kita akan tanyakan kepada Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN, Bob Saril. Selamat malam, Pak Bob. Selamat malam, Mbak Masiter. Apa Iya. kabar? Baik, Pak. Semoga Bapak juga sehat selalu. Pak Bob, ini sudah diberlakukan kembali penurunan tarif listrik per Oktober ini. Pertanyaannya adalah kenapa harus kelas ini? Kenapa harus kelas non-subsidi tegangan rendah? Jadi seperti yang Mbak Masiter tadi bilang bahwa ini adalah automatic tarif adjustment, adalah untuk tarif automatic adjustment ini harus dievaluasi per 3 bulanan. Dan tarif adjustment ini sebenarnya sejak tahun 2017 sudah di-freeze, Mbak, dulu. Jadi tidak ada kalau kita lihat kenaikan. Maka yang 4 faktor tadi yang Mbak sebutkan tadi itu tidak di-freeze dulu. Nah, pada waktu terakhir sekarang pada triwulan 4 tahun 2020 ini kalau kelihatannya adalah mulai diberlakukan. Diberlakukannya bagaimana caranya adalah dengan menghitung berapa sih komponen-komponen dari asumsi APBN pertama dengan asumsi yang terjadi pada 3 bulan, yaitu pada rata-rata 3 bulan pada bulan sebelumnya, sebelum Oktober ini. Kita lihat bahwa komponen-komponen apa saja, misalnya nilai tukar rupiah, apakah itu inflasi atau harga minyak dunia, kemudian harga batu bara acuan. Nah, dari ini setelah dikalkulasi, maka ternyata harga acuan daripada APBN yang untuk BPP ini ternyata lebih rendah untuk TR-nya. Maka diturunkanlah untuk ininya. Tetapi bagaimana tarif lain? Enggak. Karena tarif lain itu sudah rendah sekali, Mbak. Jadi waktu disesuaikan ini masih harganya jauh. Nggak mungkin kan harganya jauh mau dinaikkan ke jauh itu kan nggak mungkin. Jadi tetap ditetapkan saja seperti ini. Gitu. Oke, artinya siapa tadi pelanggan yang nanti berhak mendapat potongan 22,58 per kWh? Itu pelanggan golongan tegangan rendah, baik itu tarif rumah tangga, bisnis maupun industri, ataukah tarif sosial. Oke, lantas bagaimana sebenarnya skemanya, Pak, agar untuk memperoleh penurunan tarif ini? Skemanya kita langsung otomatis, Pak. Pertama kita kan sudah menggunakan manajemen information system yang bagus, sehingga otomatis di dalam nanti di dalam untuk Oktober nanti yang akan rekeningnya terbit nanti di sekitaran bulan-bulan depan itu sudah ada pengurangannya otomatis dengan tarifnya pengalinya. Oke, Pak Bob, ini pertanyaannya adalah kenapa memilihnya kelas ini begitu? Maksudnya apa pertimbangannya? Lalu kemudian targetnya bagaimana sih sebenarnya total jumlah konsumen yang mungkin nanti akan menikmati penurunan tarif non-subsidi? Jadi gini, Mbak, itu bukan karena dipilih-pilih. Jadi seperti saya jelaskan tadi kan, memang pada waktu kita menghitung, pemerintah menghitung asumsi-asumsi tadi, di mana asumsi tadi adalah 4 faktor tadi, kita lihat bahwa hasil akhirnya itu ternyata BPP yang ada sekarang, yang dikalkulasi ini untuk triwulan 4 ini lebih rendah daripada yang sudah dicantumkan oleh pemerintah pada yang di-freeze bulan sebelumnya. Maka dilakukan penurunan. Tetapi bagaimana dengan yang lain, Pak? Yang lain itu ternyata walaupun ini ada penurunan BPP untuk tegangan rendah, tetapi harga daripada ini sudah lebih di atas daripada ini, Mbak. Jadi nggak mungkin lagi diturunin. Nggak mungkin lagi diturunin gitu? Iya, Kak. Mungkin kalau diturunin lagi tambah besar selisihnya terlalu jauh. Kecuali kalau dia memang sudah kira-kira turun daripada ketetapan sekarang, kemudian turun, kelihatan ada selisihnya, itu yang bisa diturunkan. Jadi bukan karena dipilih-pilih, tetapi berdasarkan kalkulasi, berdasarkan 4 faktor tadi. Gitu. Oke, lantas bagaimana sebenarnya efektivitas dari keputusan menurunkan tarif listrik untuk non-subsidi tegangan rendah ini, Pak Bob? Ya, jadi sekecil apapun saya kira pada saat ini sangat penting sekali untuk menurunkan, itu sangat efektif sekali untuk membantu tentu saja tegangan-tegangan rendah, itu baik dari kelas bisnis maupun rumah tangga. Nah, kalau kita lihat juga, Mbak, yang kedua ini kan ini adalah bukan kali ini sebenarnya pemerintah sudah untuk membantu masyarakat terkait dengan misalnya pada
untuk pemulihan ekonomi nasional, pemerintah sudah memberikan insentif-insentif atau diskon ya pada 100% untuk antara 150. Kemudian ini adalah bagian, menurut saya adalah bagian bagaimana pemerintah hadir untuk mengurangi daripada tekanan-tekanan akibat COVID pandemi ini. Oke, apakah ini nanti cukup akan memberatkan ke kinerja keuangan dari PLN, Pak Bob? Ini kan artinya pengorbanan ya untuk membantu masyarakat di tengah pandemi. Secara umum tidak memberatkan kita, Mbak, karena pada hakikatnya kan dalam skema bisnis yang ada di PLN ini untuk pentarifan itu adalah ada yang dinamakan kompensasi, ada yang dinamakan subsidi. Jadi kalau memang benar-benar kalau selisih daripada BPP, sekarang kan BPP, Mbak, yang kita lihat biaya penyediaan. Biaya pokok penyediaan, kalau memang biaya pokok penyediaannya turun ya seharusnya harga jualnya juga turun, kan begitu, Pak. Tetapi kalau misalnya seperti golongan tarif tegangan menengah dan tegangan tinggi, di mana biaya pokoknya itu masih terlalu tinggi dibandingkan dengan harga jual sekarang, dan selisih ini adalah ditanggung pemerintah. Itu skim bisnis daripada yang ada oleh PLN atau model bisnis yang ada. Totalnya berapa sih, Pak, total insentif yang sudah digelontorkan? Total insentif kalau untuk PEN ya, Mbak, ya, untuk termasuk juga gratis itu sebenarnya 8,6 triliunan yang sudah digelontorkan pemerintah, dan rencana sampai akhir tahun itu sebesar 15,3 triliun. Jadi karena masalah waktu saja kan sampai akhir tahun ya, Mbak, ya. Jadi karena masih sudah sesuai on the track schedule-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bob telah bergabung dengan Berita Utama. Tadi itu saudara, ini sudah menjadi salah satu solusi juga mungkin ya. Meski sedikit sih, agak murah sih sebenarnya penurunannya. Terima kasih Pak Bob. Ya, apalagi satu Mbak, kalau boleh nyawakan. Jadi kita juga turut membantu juga Pak dengan memberikan diskon daripada pengembangan untuk karangan UMKM dan IKM. Jadi ini masih berlaku sampai 1 bulan ke depan di bulan Oktober. Jadi ada diskon 75% untuk teman-teman kita atau para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan penambahan daya. Kita mengurangi sampai diskon 75%. Ini agar dapat menumbuhkan bagaimana ekonomi melalui UMKM dan IKM. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Bob telah bergabung di Berita Utama. Saudara jangan kemana-mana, informasi selanjutnya, girl band Blackpink merilis